kolaborasi tanpa pikiran positif itu juga hal yang salah ya. Kita mulai sesuatu dengan kolaborasi positif dan menciptakan lingkungan yang lebih positif. Karena itu saya mau kita semua berdiri dulu, Bapak Ibu sekalian, dan ya boleh atau kita orang-orang terbaik negeri ini yang mampu menguasai teknologi dan menggunakannya untuk menyelesaikan persoalan nyata dan membuat masa depan kita lebih baik dari hari ini. Karena itu hari ini kita tidak hanya akan berkumpul untuk mengetahui apa itu AI dan mesin tidak, tetapi kita akan Bapak Juan, Bapak Hanif, Pak Rusli. Suara kita terdengar dari ruangan ini di Zoom. Jelas katanya. Oke, ya udah. Oke, terima kasih. Jadi suatu momen yang sangat saya bisa syukuri sekali bisa ketemu dengan Kak Juven, Kak Winston, teman-teman semua di pengurus dari Pemuda Katolik, dari GAMKI dan seluruh panitia yang terlibat. Saya yakin di sini banyak sekali organisasi-organisasi, ada media di sana, ada terutama dari Simpul dan rekan-rekan pemateri yang sudah hadir melalui online. Karena waktunya sangat terbatas, waktu kemarin kita ketemu dan kawan-kawan di narasumber ini ingin sekali hadir. Nah, semoga di kesempatan berikutnya kita bisa ketemu secara offline, gitu ya. Nah, hari ini saya mau cerita sedikit. Tadi udah diperkenalkan, terima kasih Kak Moderator yang sangat baik sudah memperkenalkan secara panjang lebar. Jadi background saya teknik informatika. Jadi saya kalau ngomongin AI, saya dulu spesialisnya di data engineering dan machine learning. Bagaimana kecerdasan artifisial itu dibentuk, mesin itu diajarkan, dilatih. Itulah dulu keilmuan saya. Dan kebetulan ya 2 3 tahun terakhir AI ini booming begitu pesat sehingga kita bisa berbagi, gitu kan? Nah, slide saya udah bisa tampil. Oke. Jadi apa itu AI? Oke, ini kan gerakan penuh talenta, menciptakan talenta-talenta muda yang menguasai artificial intelligence. Nah, teman-teman ketika datang ke sini, ada yang udah sempat minimal googling dulu nggak? AI itu apa? Hah? Katanya semua pekerjaan akan dibantu AI. Nah, AI itu apa? Anak intern? Bukan? Ya, artificial intelligence. Apa itu artificial intelligence? Coba, saya kalau lagi bicara saya senang ujung-ujung nih, terutama yang paling ujung biasanya. Ya, ayo, Kak. Tunjukkan buat teknologi. Oke. Dan di dari Hampir tepat. Luar biasa ini. Jawabannya udah 70%. Ayo, Kak, tambahkan lagi, Kak. Ayo. Teknologi komputer yang dirancang untuk meniru pola pikir, kemampuan belajar, dan cara kerja memecahkan masalah seperti manusia. Luar biasa. Ini Gemininya canggih memang ya. Dan jadi apa itu artificial intelligence? Dulu komputer itu hanya tahu 1 dan 0. Sampai sekarang pun komputer hanya tahunya 1 dan 0. Jadi kalau dibedah itu chip itu dibedah lagi lebih dalam, dia itu cuma tahu 1 dan 0. Tapi orang-orang IT mengembangkan bahasa pemrograman untuk manusia bisa berkomunikasi dengan komputer. Nah, seiring perkembangan zaman, teknologi penyimpanan semakin murah, semakin besar. Dulu teman-teman yang angkatan 80, 90-an mungkin masih berinteraksi dengan namanya disket. Ada? Nah, ya saya nggak merasa tahu sendiri, dan tidak ada yang masih pakai disket ya. Tapi generasi 2000-an giling-giling apa itu disket? Nggak tahu kan? Nah, terus ada nanti berkembang menjadi hard disk. Sekarang hard disk yang 2-3 tera ukurannya bisa sangat kecil. Dan kemampuan processing yang tadinya komputer Pentium 1, 2, 3 sekarang sudah bertransformasi menjadi GPU, superkomputer, memiliki kemampuan komputasi yang sangat cepat dan bisa memproses data yang begitu banyak. Nah, dengan begitu terciptalah kemampuan-kemampuan yang sebelumnya tidak dimiliki oleh komputer dan terakumulasi
menjadi kecerdasan artifisial yang sekarang bisa kita gunakan hari-hari ini. Oke, jadi kalau ditanya AI itu apa, tadi udah dijawab dan teman-teman bisa cari tahu sendiri bagaimana mesin bisa memiliki kemampuan belajar dan memecahkan masalah. Oke, tentu kemampuannya per hari ini kita ngobrol masih kalah dengan manusia. Tapi jangan kira kita jauh lebih unggul, ya. Hati-hati, ini sudah terlalu banyak pakar yang memproyeksikan ke depan bagaimana perkembangan kemampuan dari AI ini begitu melejit. Bahkan nanti saya cerita lebih jauh ya. Tapi intinya gimana AI ini bisa membantu kita dalam pekerjaan kita sehari-hari. Oke, berikutnya. Jadi kenapa kita harus menguasai AI ini? Oke, ada yang tahu kenapa kita harus menguasainya? Oke, ada contekannya di depan. Dan ini saya sekarang udah malas bikin slide. Slide ini semua saya generate satu kali prompt aja, gitu ya. Satu kali prompt jadi semua 10 slide. Kecuali slide terakhir aja saya tambahin dikit di belakang nanti kita lihat ya. Nah, kenapa kita perlu menguasai ini? Karena satu, era teknologi berlari eksponensial. Maksudnya apa? Dulu untuk mencapai 100 juta pengguna, internet butuh waktu 7 tahun. Nah, sekarang ChatGPT 100 juta penggunanya hanya butuh waktu 2 bulan. Artinya adopsi teknologi penetrasi internet begitu masif sehingga ini menjadi sebuah hal yang normal. Kayaknya 2-3 tahun lalu ketika Sam Altman, CEO-nya OpenAI, ada yang pakai ChatGPT di sini. Nah, pasti ada kan? Nah, CEO-nya waktu itu datang ke Jakarta. Dia bilang, dulu kita berhitung menggunakan apa sih? Mungkin zaman purba kita berhitung menggunakan kayu-kayu yang kita susun, gitu ya. Terus ditemukanlah sempoa. Dengan adanya sempoa kita bisa berhitung lebih cepat. Dan ketika terjadi perkembangan yang luar biasa besar, luar biasa cepat di luar sana. Ya, kalau kita nggak mengetahui ini dan nggak mengikutinya, kita akan jauh lebih tertinggal. Gitu. Alasan kedua, lapangan pekerjaan berubah bentuk. Ada di sini yang sebagai programmer, selain saya di bidang IT. Cuma saya sendiri yang di bidang IT nih. Ada, tapi nggak mengaku ya. Ya, jadi ya, tapi kita nggak bisa tutup mata ketika AI ini digunakan oleh orang-orang yang salah dengan cara yang salah. Boleh diklik itunya, ada linknya, contoh kasusnya. Ya, udah terlalu banyak. Gara-gara AI juga berpotensi menimbulkan masalah. Ya, jadi gak usah masuk saja. Nah, ini tidak untuk ditiru ya teman-teman ya, tapi ada orang yang blackmail atau melakukan, dia ambil foto dari teman-temannya, terus dia edit itu menjadi AI, pakai AI dengan foto yang tidak senonoh, di black campaign, diperas lah itu temannya, gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita komunitas pemuda, komunitas Kristiani di sini, bagaimana menjawab ini. Dan ketika kita diskusi dengan Kak Wilson, Kak Juven, permasalahan yang dihadapi NTT, spektrumnya luas sekali. Ada bagaimana pemberantasan narkoba, tindak pidana penjualan manusia misalkan, dan juga kesehatan mental. Spektrumnya luas sekali. Makanya kami hadir di sini, kita ingin melatih teman-teman tidak hanya terkait dengan pertanian saja sebenarnya. Jadi teman-teman yang paling tahu masalah yang ada di lapangan, teman-teman yang paling tahu seperti apa harusnya berinteraksi dengan komunitasnya di masing-masing daerah. Dan ketika teman-teman dibekali, harapannya teman-teman yang sudah bisa menjadi solusinya, menjadi problem solvernya. Gitu. Next. Terakhir ya, kalau masalah saya udah habis. Baik. Nah,
Oh, ini satu lagi. Jadi saya nggak akan buka sesi tanya jawab di sini. Mungkin nanti ketika workshop aja. Setelah semua pembicaraan selesai, nanti di akhir saya akan tanya ke masing-masing dari teman-teman apa masalah yang ada di daerah dan atau yang teman-teman hadapi. Oke. Dan apa yang bisa dibantu dari AI. Kita rumuskan sama-sama. Lalu nanti kita susun rencana untuk kita menuju ke solusinya. Ya, saya yakin dengan dibantu oleh pakar-pakar di sini, para narasumber yang ada, kita bisa sama-sama mencari gimana AI, gimana manusia bisa berkolaborasi dan memberikan solusi bagi lokasinya. Next, terakhir. Nah, ini. Jadi dari semua slide yang saya prompt, kerjaan manusia saya cuma tambahin satu meme aja, yang lain semua pakai AI. Nah, dia belum bisa bikin AI yang meme seperti ini ya. Jadi AI tidak akan menggantikan kamu. Tapi bayangkan ketika di dunia kerja, teman-teman punya 10 teman kerja, ya. Terus salah satu teman kalian pakai AI, dan gara-gara dia pakai AI, dia bisa mengerjakan pekerjaan 9 orang teman lainnya. Apa yang terjadi? Ya 9 orang lainnya tidak relevan lagi. Ngerti nggak? Ya, jadi begitu juga kalau teman-teman mungkin di sini masih ada yang berpikir, aduh ngapain saya capek-capek belajar ini? Ini bukan belajar, ini akan menjadi sebuah normal yang baru, gitu ya. Suka atau tidak suka, kita menghindari seperti apapun, ini akan menjadi normal yang baru. Itu aja, sekian dari saya. Mohon maaf kalau waktunya telat ini. Negara Timur membawa perubahan dan dampak yang signifikan. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti tadi disampaikan, kita akan lanjut ke pemateri kedua. Karena sesi tanya jawab nanti kita akan satukan di workshop ya Pak Robert. Dan Bapak Ibu sekalian, pemateri kedua kita akan bicara online. Pak Hanif, selamat pagi. Ya, mungkin suaranya kurang jelas ya, atau Bapak Ibu, teman-teman boleh bantu untuk suaranya lebih jelas bagi kita di sini, terdengar tapi belum jelas untuk semua teman-teman. Pak, saya Ima dari Global to Indomedia, media di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini dari RRI Bapak, Christine. Oke Pak, hari-hari terakhir di Nusa Tenggara Timur juga mengalami dampak ikutan daripada kemajuan AI. Oleh karena informasi yang tidak dapat dibenarkan itu memunculkan konflik, dan itu ada di beberapa daerah. Nah, dalam hubungan dengan ini, kegiatan-kegiatan dilakukan seperti ini akan memiliki peran besar, dampak besar bagi literasi dan edukasi kita. Terkait itu, sebagai narasumber hari ini mungkin hal yang sangat urgen untuk disampaikan kali ini dengan maksud ke depan apa mungkin Bapak sampaikan. Terkait itu, Bapak juga sebutkan nama Bapak dan kapasitas sekarang. Saya Robertus Theodor dari Benih Foundation. Kami diajak berkolaborasi dengan dari pemuda Katolik, dari DPD Gamki NTT. Kita senang sekali untuk bisa hadir di NTT dan membawa jejaring serta pengetahuan yang kami sudah lakukan di daerah lain. Menyambung tadi pertanyaan dari kakaknya, permasalahan di lapangan ini semakin kompleks. Masalah dari manusia, dari alam, dan juga dari berbagai tantangan di tekanan dari global begitu cepat berubah. Dan dengan adanya AI, ini bukan menjadi suatu hal yang bisa menyelesaikan semua masalahnya, tapi ini membantu manusia untuk mempercepat ditemukannya solusi. Oke, makanya hari ini kami datang di NTT, kita siapkan kurikulum, kita ajak kawan-kawan dari Microsoft, dari Google, dari teman-teman UNDP untuk memberikan fondasi pengetahuan bagi pemuda-pemuda di NTT agar bisa menjadi problem solver di daerahnya masing-masing. Karena ini permasalahannya begitu kompleks, nggak bisa kita jawab pecahkan satu-satu. Tapi satu hal yang kita tahu, dengan literasi digital, literasi AI yang mumpuni, setiap pemuda kita bisa mencari tahu bagaimana seharusnya dia menyelesaikan masalahnya.
Dan kita akan bekali mereka dengan jejaring, dengan pengetahuan yang cukup dan kemampuan yang cukup, sehingga mereka bisa diutus nanti di daerahnya masing-masing. Dan di batch pertama ini kita akan latih sekitar 100 pemuda, dan harapannya mereka bisa nanti menularkan ini dari 100 menjadi 1000, menjadi 10.000 dan seterusnya sampai seluruh NTT bisa dibantu. Terkait dengan itu penguatan yang mesti harus juga disiasati dalam lintas kerjasama juga sinergi. Mungkinkah peran lembaga apa saja menurut Bapak di daerah ini yang harus juga bertanggung jawab terkait dengan ini? Ya, jadi ini bukan kerjaan satu atau dua organisasi, apalagi motor penggerak utamanya memang organisasi kepemudaan. Tapi ini membutuhkan dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dari media tentunya, dan juga seluruh elemen masyarakat. Jadi kampus-kampus pun harus bergerak, karena disrupsi ini atau perkembangan ini akan menyentuh dari mulai lembaga-lembaga pendidikan. Makanya nanti kita akan siapkan juga dari sekolah-sekolah, kita latih guru-gurunya, kampus-kampus kita latih juga bagaimana anak-anak muda, angkatan muda yang siap untuk kerja itu memiliki keterampilan yang modern. Apakah juga dipikirkan karena Nusa Tenggara Timur ini kan 22 kabupaten kota, apakah juga dipikirkan bahwa di daerah kabupaten itu juga sangat berdampak, malah lebih berdampak lagi? Sudah terbukti case-case tertentu di daerah, apakah juga nanti menyasar sampai ke kabupaten? Betul, memang gerakan ini harapannya bisa ditularkan sampai ke daerah-daerah yang terluar, terjauh, dan juga pelosok-pelosok. Tapi memang kita lihat dengan sumber daya dan infrastruktur yang ada, kita bergerak bertahap. Makanya kita latih dulu 100 penggerak ini, dan 100 ini yang akan menularkan ke daerah-daerah lain. Harapan Bapak dengan kegiatan kali ini? Ya, harapannya semakin banyak pemuda-pemudi yang akan terbantu dengan perkembangan zaman yang baru ini, dan tidak hanya bisa relevan di lokal NTT, tapi pemuda-pemudi NTT bisa unggul secara skill dan kemampuan di tingkat nasional, bahkan tingkat global. Kak Kristen, kenapa? Cukup. Kurang lebih nanti Boleh dia punya suara. Ya, mungkin nanti kurang lebih setelah pasca ini kan nanti ada deklarasi mungkin besok. Setelah itu kan ada 2 bulan kalau tidak salah. Apa saja akan diberikan selama 2 bulan nanti? Nah, jadi perlengkapan atau deklarasi ini menjadi tonggak awal untuk kita kick off dan menaikkan awareness. Makanya butuh bantuan teman-teman media untuk bantu menyuarakan ini, karena ini pekerjaan besar dan transformasi sedang terjadi. Nah, dari sana programnya sebenarnya total itu 6 bulan, tapi kita padatkan 2 bulan pertama untuk fondasi literasi AI dasar. Nah, nanti peserta-peserta yang masih komitmen dan bisa mengikuti dengan sampai akhir, kita akan masukkan ke program yang intermediate-nya atau yang lebih advance. Nah, nanti dari sana kita udah langsung siapkan kurikulum dan juga teknik-teknik yang lebih advance agar mereka bisa menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Gitu. Jadi tidak hanya kemampuan hard skill, tapi juga nanti bareng sama teman-teman Simpul Indonesia, kita perlengkapi mereka dengan pelatihan karakter. Jadi ketika mereka diterjunkan ke daerah, mereka sudah memiliki karakter untuk selain skillnya bagus, mereka karakter melayani dan menjadi problem solver yang baik untuk daerah. Terima kasih Bapak. Sama-sama gitu ya, saling memahami terlebih dahulu bagaimana cara kerja dari teknologi artificial intelligence itu sendiri. Jadi kita paham bagaimana etikanya, bagaimana AI mampu mengajar saja seperti saat yang luar biasa. Jadi apa yang kita tanyakan sampai Pak di slide ya yang kita AI jadi belum ya saya juga salah satu yang bikin materi itu sekarang saya bikin materi itu penting konsepnya udah ada hanya desainnya juga sebenarnya sebelum belajar kan ya yang sisa nanti kan menjelaskan beberapa isinya ada Kakak Yuven, orang-orang muda bangkit untuk bagaimana mereka memahami literasi dan kegiatan hari ini ketika berhadapan dengan teknologi AI. Gagasan dan
tujuan ke depan yang hendak dicapai dengan kegiatan kali ini melibatkan orang-orang muda Katolik, orang-orang Kristen di kota ini untuk bergerak. Hampir seluruh orang muda untuk bergerak secara bersama-sama. Silakan. Baik, terima kasih teman-teman media. Kami sekali lagi secara intinya kami mengucapkan terima kasih. Ini juga dukungan teman media yang luar biasa. Ini agenda kita adalah pengembangan pemuda itu berbasis AI sama bioteknologi yang kita sederhanakan dalam sebuah bingkai yang namanya gerakan tenun talenta NTT. Filosofisnya adalah tenun yang mana syarat dengan perpaduan benang yang menggambarkan bahwa sesungguhnya NTT itu punya talenta-talenta yang kemudian harus ditenunkan untuk sebuah kemajuan. Itu satu. Yang kedua, ini adalah proses awal kick off-nya sebuah gerakan. Ini sebuah gerakan yang mana target jangka panjangnya adalah membangun satu peradaban kehidupan masyarakat NTT yang dimulai dari kaum muda, yang dimulai dari orang muda, yang orang muda ini adalah terorganisir dalam ruang organisasi-organisasi sekelas pemuda Katolik dan Ganti. Ya. Jadi apa artinya bahwa seperti saya bilang tadi di dalam skapur siri atau sambutan saya di awal bahwa tempora mutantur et nos mutamur inlis, bahwa kita waktu terus bergerak, waktu terus berjalan dan kita harus bergerak di dalam perjalanan waktu. Artinya hari ini kita bagaimana mengamini melihat ada perkembangan teknologi yang masif, ada kemajuan di sektor AI, ya itu artinya kehidupan kita. Kita tidak bisa memilih untuk menghindar, tidak bisa memilih untuk lari, tidak bisa memilih untuk pasif. Kalau kita memilih untuk pasif, menghindar, enggan untuk belajar, itu adalah pilihan yang tidak bijak. Kenapa? Karena di ujungnya itu pasti akan kita tergerus oleh tantangan AI itu sendiri. Tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Robert dari Money Foundation bahwa AI tidak akan menggantikan manusia, tetapi orang yang menggunakan AI akan bisa menggantikan posisinya. Dan ini garis bawahnya di situ. Nah, ini kali kesempatannya datang, semangat ini tumbuh ketika didorong oleh Money Foundation untuk kemudian mencoba melahirkan 100 penggerak, 100 champion, tetapi target kita sebetulnya untuk CNTT. Kita kick-off hari ini, pelatihannya akan menjadi 2 bulan, dan besok akan ada deklarasi di Car Free Day. Itu menandakan bahwa NTT sudah waktunya melek dengan AI. Jadi hidup dengan AI, tetapi dengan maksud membawa kebaikan untuk kehidupan masyarakat sendiri, kehidupan dari manusia itu sendiri. Nah, menariknya AI ini pelatihannya adalah ini kan di support full oleh Money Foundation. Jadi kami sangat berterima kasih sekali kesempatan ini. Dari 100 penggerak ini nanti akan didorong untuk menjadi penggerak yang bisa menularkan, mengembangkan semangat yang sama di 22 kabupaten kota. Ya. Nah, tetapi tidak saja memahami atau melihat AI dari kulitnya, tetapi ini dibuka seluas-luasnya, sedalam-dalamnya sampai pada level akar, mengenal apa itu AI dengan skop yang luas. Lantas kemudian dihubungkan dengan tuntutan kehidupan manusia, tuntutan kehidupan pembangunan NTT. Kita bicara sektor pertanian, kita bicara sektor peternakan, kita bicara kelautan, misalkan rumput laut. Tapi bagaimana meningkatkan kualitas rumput laut, bagaimana meningkatkan produksi sektor pertanian, bagaimana meningkatkan sektor peternakan. Ini yang akan didorong. UMKM kita naik kelas level A. Jadi memadukan perkembangan teknologi, kemampuan AI untuk membantu kita. Ini yang kita lagi galakkan. Tentunya kita berharap teman-teman peserta ini serius betul dan sungguh-sungguh, karena nanti akan kita terus bimbing. Jadi tidak menjadi kenapa kemudian dimilih gerakan tenun talenta. Itu sebenarnya adalah satu kesimpulan talenta anak-anak NTT bisa punya potensi-potensi yang luar biasa, dan juga ini yang barangkali hanya memerlukan sarana medium untuk bagaimana melihatnya potensi-potensi untuk dikembangkan. Saya kira begitu. Mungkin ada pertanyaan lain. Oke. Ada
pesan-pesan untuk anak muda NTT terkait dengan perkembangan teknologi yang AI ini supaya jangan disalahgunakan. Ya, salah satu tantangan kita adalah AI itu kan peluang kekuatan tapi bisa sekaligus menjadi tantangan. Apa tantangannya? Bisa menjadi sekaligus persoalan itu sendiri. Karena ketika digeser ke hal yang negatif, nah ini sering rentan. Tadi salah satu contoh, orang menggunakan AI bikin video-video yang sebenarnya bukan asli, tapi direkayasa, lantas melakukan pemerasan terhadap yang bersangkutan, atau bisa dimainkan itu di ruang online untuk kapitalisasi menjadi pendapatan ekonomi. Nah, atau bisa juga ada misinformasi. Misinformasi itu misalkan ada pesan yang disampaikan tetapi tidak benar atau tidak valid. Nah, kita pada posisi yang belum siap untuk memvalidasi, memverifikasi, ya, membaca, menelaah, menganalisa apakah ini informasi benar yang memungkinkan ada persoalan-persoalan lain yang mengikutinya. Nah, untuk itu sebenarnya harapan kita adalah anak muda NTT tidak boleh menjadi korban oleh karena perkembangan teknologi itu sendiri. Anak NTT tidak boleh salah menggunakan kemajuan teknologi. Itulah sebenarnya hakikat dari sebuah gerakan tenun talenta NTT ini. Jadi mengajak kekuatan anak muda NTT sebagai roda pembangunan NTT, roda pembangunan Indonesia untuk kemudian mengoptimalisasikan kekuatan AI ini untuk mengakselerasi kecepatan pembangunan itu. Aksinya atau setelah kegiatan ini apa? Besok kita ada deklarasi ya, kita kita menyampaikan bahwa kita harus segera melek teknologi dan teknologi itu AI itu adalah kita sendiri. Lalu yang berikut adalah pelatihan ini kan 2 bulan dan narasumber kita narasumber yang memang sudah jam terbangnya. Jadi satunya di UNDP, misalkan UNDP itu kemudian memang basis mereka itu di teknologi. Jadi ini akan dilakukan, kurikulum juga sudah terbentuk, sudah disusun dengan baik. Ini akan menjadi satu kesatuan selama rentan waktu 2 bulan ini. Nanti setelah itu akan diumumkan dan diberikan penghargaan. Tetapi kita tidak mengejar penghargaan, tidak mengejar apa yang didapat dari bentuk administrasi, tetapi kita membangun basis penguasaan AI itu sendiri gitu loh. Itu yang sebenarnya pakai. Tetapi meluas nanti, sangat meluas. Kenapa? Karena kita punya potensi secara organisatoris, ada di kelompok, ada di gereja-gereja, misalnya ada di sekolah-sekolah, ada di komunitas. Dan jangan lupa menurut saya, barangkali ini waktunya yang tepat untuk mentransformasikan ruang aktivis dari yang sebelumnya monoton ke politik ya, dari yang sebelumnya ruang-ruang yang sebenarnya bukan tidak terlalu substansial. Mungkin waktunya untuk bermigrasi ke sini. Lalu berikut adalah mungkin saya menegaskan bahwa apa pentingnya kolaborasi. Tadi saya sampaikan bahwa sebagaimana kakak ketua DPD Gamki mengatakan bagaimana awal mulanya pemuda Katolik mengajak Gamki gitu. Tadi juga saya sampaikan bahwa adakah pemuda Katolik tanpa Gamki atau tanpa GP Ansor misalnya, tanpa pemuda Muhammadiyah? Saya kira tidak. Adakah Gamki juga sebaliknya pertanyaannya tanpa pemuda Katolik? Menggambarkan sebuah kemajuan itu adalah sangat bergantung dari spirit kolaborasi. Jadi kekuatan kolektif ini harus dibangun. Orang-orang muda kita orang hebat, tapi kalau masih diberikan dia jalan sendirian tanpa sebuah topangan kolektif, ya dia tidak seberapa. Tapi kalau kemudian disinergikan, kami rasakan itu luar biasa, supporting full dari teman-teman Gamki, ya teman-teman pemuda Katolik melebur dalam ruang waktu yang relatif singkat, berhasil mengeksekusi kegiatan ini. Bahkan pesertanya melampaui target. Dan ini teman-teman tidak ada uang transportasinya, tidak ada akomodasi penginapannya. Jadi ini gerakan singkat tetapi responnya luar biasa. Itu yang meyakinkan kami bahwa NTT itu banyak talenta muda, hanya mereka memerlukan sarana. Menurut saya tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi sekali lagi ini Benih Foundation ini dan pemuda Katolik dengan Gamki saya kira ini landasan dasar yang memungkinkan. Kami juga meminta ini dikembangkan. Ada teman GP Ansor, ada teman pemuda Muhammadiyah, Hindu Buddha dan lain sebagainya. Kita proyek bersama. Saya selalu mengatakan bahwa persoalan NTT terlalu banyak, terlalu rumit, terlalu besar, dan terlalu berat untuk diletakkan pada satu orang pundak atau pundak seseorang atau satu kelompok. Tetapi kalau kemudian diangkatnya sama-sama,
maka seperti pepatah mengatakan bahwa ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kan selesai barang ini. Ini setelah ini apa langkah selanjutnya? Setelah mereka lakukan pelatihan, ada langkah-langkah selanjutnya dari pemuda Katolik dan Kampi atau dan ada peserta pelatihan ini? Kan 2 bulan ya. Nah, habis offline 1 hari full ini akan dilanjutkan dengan online virtual mereka. Tapi ini kurikulumnya sudah dibentuk kan. Lalu kemudian mereka akan diangkat sebagai duta, sebagai putra. Ini untuk dikembangkan ke daerah-daerah, untuk dibawa ke kabupaten. Jadi prinsip kita sebetulnya adalah bagaimana nanti teman-teman yang berada di tengah petani, di kebun, di nelayan, di UMKM, di pasar-pasar, itu kemudian ini yang tidak bisa sepenuhnya kita maksimal 100%, tetapi kita mencicil pelan-pelan, ya kan? Kita mencoba untuk apa yang kita bisa sumbang kepada NTT, kita pun bisa sumbang bahasa Indonesia, sehingga ada istilahnya literasi AI-nya di sektor-sektor real misalnya. Nah, menariknya karena Benih Foundation ini sudah punya record, punya jejak karya, di mana di Sumatera sana mereka sudah berhasil mengangkat, menaikkan levelnya. Ada satu produk yang namanya jeruk sampai pada tahap ekspor. Itu adalah pengembangan AI. Nah, ini yang menurut saya sangat luar biasa. Dan ini pelatihan ini murni gratis, murni bagaimana sokongan dari Benih Foundation untuk kemudian orang BNPT bisa bertumbuh dan berkembang secara bersama. Oke, baik. Terima kasih kakak. Siap, sama-sama. Selamat pagi kakak sayang. Kakak nama siapa sih? Perkenalkan, nama saya Elsa Naben, ya, oke. Dari perusahaan mana ikut kegiatan Benih Foundation hari ini? Kalau saya dari organisasi GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan lebih tepatnya dari Komisariat Anak Domba. Komisariat Anak Domba itu di Fakultas Fakultas Peternakan Undangan. Luar biasa kakak saya. Ketika mendengarkan kegiatan hari ini terkait literasi AI, menurut kakak apa tuh respon pertama kakak itu apa ketika diundang? Ketika saya mendapatkan informasi terkait pelatihan ini, pikiran saya adalah terkait AI, dan yang pastinya mahasiswa sangat membutuhkan akan AI tersebut. Itu saya berminat. Ikut ini. Setelah menjalani tadi materi-materinya itu, apakah memang sangat butuh ketika orang menggunakan teknologi yang sekarang ini untuk kepentingan yang positif, tetapi juga yang menggunakannya tidak pada tempatnya? Dari beberapa materi yang sudah saya dengarkan, di situ saya merasa bahwa AI ini sangat dibutuhkan bagi khususnya mahasiswa. Selama ini mahasiswa memakai AI hanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan AI, tapi setelah mengikuti beberapa materi, saya mendapatkan hal-hal yang mungkin saya berpikir bahwa AI bukan hanya untuk menjawab pertanyaan saja, tetapi bisa untuk hal-hal yang lebih besar lagi. Malah ada komunitas yang mengembangkan di dunia pertanian dan sebagainya. Nah, kakak punya harapan dengan kegiatan kalian dalam rangka dengan peningkatan kapasitas kemampuan diri, tetapi juga dalam bukan memviruskan materi ini kepada teman-teman ke depan seperti apa? Mungkin setelah mengikuti kegiatan ini, saya juga bisa berbagi dengan teman-teman, bisa yang besarnya bisa menjadi berkat. Begitu. Jadi saya bisa berbagi bagaimana menggunakan AI, terlebih tepatnya bisa menyadarkan teman-teman yang salah menggunakan AI. Kurikulum yang berlangsung 3 bulan, ada yang offline tapi juga ada yang online, apakah itu akan sangat menolong karena waktu diberikan dan Benih Foundation menyiapkan segala fasilitas untuk itu? Oke, baik. Terima kasih untuk komentarnya kakak saya. Ya. Untuk UMKM, untuk pertanian ternak ya, dengan kelas belajar sehari-hari, di mana guru seperti menggunakan pelajaran atau mahasiswa bisa pakai skripsi. Jadi kita sekedar pakai Gemini atau ChatGPT saja, tapi lebih dari itu, dan proses ini bukan hanya hari itu, hanya kita hanya proses pembukaan saja, proses declare. Termasuk besok kita ingin bangun penjangkauan publik bahwa
deklarasi di arena KPB. Dari proses ini mau usah dipaparkan Pak Arif, ini intensif selama 2 bulan. Jadi kalau penjelasan Pak Robert itu ini kan ada 130 orang. Jadi itu dasar-dasarnya, dan dasar-dasar ini akan diseleksi lagi untuk yang tingkat menengah. Sampai tingkat lagi kalau 3 orang pun tidak soal. Tapi yang kita mau kejar sekarang adalah apa outcome yang bisa didapatkan oleh masyarakat dari pembelajaran olahraga budaya. Saya kira itu semangat besar dari proses kita hari ini dan besok, dan ada proses intensif untuk sampai September, sampai bulan September. Dan yang lebih tinggi tingkatannya itu tadi proses itu kalau teman-teman itu mereka sudah bikin aplikasi yang sesuai dengan bidang masing-masing, bidang minat masing-masing. Jadi di workshop nanti siang itu teman-teman sudah diajar untuk apa yang mereka butuhkan dalam pekerjaan, dalam kuliah, dalam hidup sehari-hari, dan apa masalah terbesar mereka, apa yang dampak yang mereka mau buat. Jadi ini menyediakan buat kluster-kluster. Hari ini mungkin 3 kluster, perikanan, laut, ternakan, pertanian, dan UMKM. Nanti yang dia akan berkembang. Ada Pak Sultako dengan pengalaman luar biasa. Bagaimana itu diceritakan di masa belakang itu ada bootcamp yang langsung anak-anak. Tapi ini kan masing-masing pertemuan besar ya, yang gabung kita piagam, silakan. Ada yang kalau diperintah oleh ketua pemuda Kapolri itu sudah ikut saja, walaupun saya tidak terlalu hobi. Ini maksudnya akan kita salih, kita seleksi. Tapi saya lihat sejauh ini orang lebih buka pikiran bahwa AI itu hanya Google di masa lalu atau Gemini dan ChatGPT dan total, tapi dia lebih sesuatu yang berdampak untuk dirinya, untuk keluarga, untuk desa, untuk kampung, kita mendorong sampai begitu aplikasi sesuatu yang bisa diperlukan. Ini kolaborasi perdana yang tidak jadi kita melihat ke depan untuk sama kerjasama istimewa, termasuk dengan teman-teman di dasar agama. Ini kan cuma soal lingkaran waktu koordinasi. Betul, ini singkat sekali sih waktunya, sangat singkat. Jadi terakhir nanti dan PK saat ini pada hari ini ketika nanti ini terpilih untuk organisasi ini, apakah bisa memahami bahwa ini mereka belum menjadi nasional untuk berbagai, karena untuk penggunaan ini sudah Pelajaran dari para narasumber itu kan termasuk aspek etis. Ini menjadi liberty. Ini kan bagian dari digital awareness. Justru karena mereka hadir dan terjadi, kita berharap mereka menjadi champion, yang kita sebut sebagai 100 champion AI teknologi yang memimpin dunia ekonomi untuk perkembangan. Kami ada arahkan lewat mekanisme. Kalau 1 orang dari 100 ini melatih mentoring untuk 10 orang, kita punya 10 orang. Ini akan kita kalau ada peluang untuk dia betul, tapi di sini kita bersama-sama mereka untuk membangun suatu perspektif baru yang positif, yang segar. Jadi kolaborasi dalam tim ini bukan untuk membangunnya, tapi untuk membangun kita supaya terus kita lebih berdapat. Tiga. Ya, mungkin sedikit tanggapan terkait dengan kegiatan yang digelar oleh 2 organisasi menyikapi kondisi peran AI dan maupun ada indikasi ancaman AI bagi generasi saat ini. Baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri, perkenalkan saya Jessica, perwakilan dari BPD Gangki, Nusa Tenggara Timur. Kalau saya melihat AI ini
berkembang itu sudah tidak bisa kita pungkiri kalau dia sudah masuk dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dia melekat dengan manusia dan dia juga ada bersama-sama dengan manusia. Sehingga adanya kegiatan tersebut, adanya kegiatan hari ini kita bersyukur karena apa? Karena kita sudah mulai dikasih tahu nih, kalau kita tidak mau tertinggal oleh zaman, maka kita juga harus berjalan beriringan dengan zaman. Proses AI berkembang pada saat ini kita juga perlu ketahui sehingga apa? Sehingga tidak mengancam kita. Seperti tadi juga ada pertanyaan, apakah AI ini akan menggantikan kita, menggantikan pekerjaan kita di dunia pendidikan, di dunia apapun itu dalam sektor manapun. Tapi di sini yang saya tangkap adalah AI itu hadir untuk membantu kita, bukan untuk menggantikan kita secara sepenuhnya. Tapi kembali lagi, apakah kita itu mau untuk mengikuti perkembangan zaman sehingga kita ini yang istilahnya kita yang setel AI atau AI yang akan setel kita kembali seperti itu. Jadi pentingnya saya berterima kasih karena dari dua instansi ini sudah mau bekerja sama untuk kita menghadirkan pembicara-pembicara yang hebat sehingga apa? Sehingga banyak anak muda yang kemudian mengenal AI dengan baik sehingga tidak menyalahgunakan AI. Dan juga saya sempat mendengar bahwa ada yang membuat daftar pustaka menggunakan AI, kemudian dia cari daftar pustaka tersebut dan tidak ada linknya dalam AI. Nah di situ yang perlu kejelian kita sebagai anak muda, generasi muda sehingga apa? Sehingga kita tidak terbawa arus, kita tidak menggunakan AI sepenuhnya, tetapi kita juga menggunakan kita yang punya otak ini sehingga apapun yang kita lakukan itu kita hanya menggunakan AI sebagai alat bantu kita, bukan sepenuhnya AI yang mengerjakan atau menggantikan posisi kita sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, apalagi sebagai pendidik dan lain-lain. Mungkin dari seperti itu. Baik, terima kasih. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh saudari sebelumnya, bahwa saya sendiri sebelumnya perkenalkan, nama saya Francisca. Sehari-hari saya sebagai pengajar di Fakultas Pertanian Indana, dan terkait dengan artificial intelligence, topik utama yang kita dalami hari ini, tentu ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita, terutama di dunia pendidikan yang setiap hari kami alami. Di kampus itu hampir semua, bukan hampir semua, mungkin seluruhnya, setiap mahasiswa itu pasti menggunakan AI dalam proses pengerjaan tugas. Jadi tentu harapan kami sebagai pendidik pun bahwa di dalam mengerjakan berbagai tugas, latihan, tentu AI itu bukan menjadi sarana satu-satunya, tetapi menjadi alat bantu untuk membantu pemikiran manusia, pemikiran kita. Bukan sebaliknya AI yang mengerjakan semua dan menggantikan peran manusia itu sendiri. Maka diperlukan kebijakan di dalam penggunaan AI. Untuk itu, melalui kegiatan hari ini, pelatihan yang diinisiasi oleh dua organisasi, Pemuda Katolik dan Jamki, saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih lewat kegiatan ini yang mengundang para peserta rekan-rekan muda dari berbagai bidang. Tentu menjadi salah satu sarana yang baik untuk kemudian melatih rekan-rekan muda kita. Salah satunya nanti sepanjang 2 bulan atau 3 bulan kurang lebih ke depan akan dilatih menjadi kreator AI. Kiranya melalui kegiatan ini nanti banyak rekan-rekan muda dari NTT yang bisa menjadi kreator AI dan juga mendukung setiap bidang ya untuk pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Adanya sebuah itu kan mereka mampu melakukan itu karena mereka memberikan sebuah teknologi pelindung ya terhadap lapisan udara mereka. Jadi ketika sebuah benda yang dideteksi itu merupakan benda yang dianggap berbahaya, maka akan muncul sebuah tapi kalau kita libatkan tadi dengan kebakaran hutan, sebenarnya dengan teknologi seperti itu juga menjadi sebuah satu solusi kalau seandainya itu adalah penyebabnya cuaca. Jadi kalau seandainya sebuah sensoring atau teknologi sensorik di daerah tersebut mendeteksi sebuah cuaca yang biasanya ini akan bisa menyebabkan kebakaran hutan, maka akan diberikan notif. Nah, tapi dengan adanya AI mampu membaca tadi apakah itu penyebabnya dari cuaca atau memang dilakukan oleh orang atau human. Nah,
Jadi ketika sebuah kita mungkin bisa menanamkan sensor yang kita bangun itu dengan adanya AI, dengan kita apa tandanya situasinya yang seharusnya tidak mengakibatkan kebakaran. Nah, kemudian ini kan mempelajari apakah ini disebabkan oleh manusia. Mungkin dengan adanya CCTV, kan CCTV juga bisa menerapkan sekarang yang namanya adanya AI, jadi dia bisa mendeteksi sebagai contoh tadi ya, ditilang. Jadi ditilang dengan menerapkan adanya AI, akhirnya bisa mencari pengendara yang benar-benar melanggar lalu lintas. Maka dengan menerapkan teknologi yang sama mungkin bisa diterapkan tadi jadi permasalahan kebakaran hutan. Nah, kemudian kalau dari sisi stunting, ini lebih bisa dimanfaatkan lagi dengan cara membanyakan knowledge yang sudah dipunyai oleh AI dengan kondisional yang ada di NTT sendiri, gitu. Nah, jadi ketika ada perbandingan ini, maka AI mampu memberikan output yang lebih maksimal karena dia memiliki knowledge yang sangat banyak. Tidak hanya ada di Indonesia, tetapi di Afrika dan sebagainya. Jadi dengan adanya data yang cukup banyak tersebut dari AI, ketika kita inputkan data masalah yang ada di NTT, maka AI bisa memberikan solusi yang lebih spesifik dan lebih maksimal untuk melakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sakit saja kalau gitu ya. Silakan duduk kembali. Yang penting pinggangnya sudah agak beristirahat sejenak ya. Senyumnya juga. Yang belum berkenalan nanti tukar nomor WA saja ya. Siapa tahu ada teman baru, jodoh baru, siapa tahu ya. Siapa tahu jodoh baru karena ikut kegiatan baru jadi pasangan kreator AI pencipta lapangan pekerjaan baru di NTT. Wah, mantap ini. Dari organisasi mana? 3. Saya Andreas Tarangkota dari Kuat sedikit ya. Dari organisasi pemuda Katolik. Kakak Andreas? Agak. Aku kuat sedikit, Kak. Saya Andreas Tarangkota dari organisasi pemuda Katolik cabang Katolik. Oke. Bagaimana tanggapan kakak terhadap kehadiran AI? Apakah dia dalam bentuk ancaman atau sesuatu yang membantu generasi di era digitalisasi? Oke, kalau pandangan saya terkait AI ini, yang saya juga adalah keluarga IT, ini tentu sangat membantu. Jadi ternyata saya bagaimana kita menggunakan AI. AI itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa manusia. Jadi kalau secara umumnya saya sangat mendukung penggunaan AI, terutama di daerah kita NTT yang masih tertinggal. Kenapa sangat dibutuhkan? Selain ketertinggalan, apakah AI tidak menjadi satu ancaman ketergantungan bagi generasi? Kalau ancaman ketergantungan, kembali lagi di masing-masing bagaimana manajemen penggunaan AI. Tentunya AI sangat membantu, tergantung kembali kepada penggunaan masing-masing. Apa yang kakak sarankan bagi generasi di era digitalisasi? Untuk saran saya untuk generasi digital sekarang ini, manfaatkan teknologi yang sebaik-baiknya. Jangan lagi menjadi pengguna, harus bisa menjadi pelopor. Oke. Kasih kak saya.